Corona. Kita semua ngeri sama virusnya, tapi sebenarnya ada ancaman yang enggak kelihatan yang berpeluang bikin kita semakin menderita. Apa itu? Buat mulainya aja, satu dunia ternyata udah ngalamin resesi, alias kerugian ekonomi yang bisa jadi krisis parah. Dari klub bola bintang 5 di Eropa sampai PNS negeri sendiri, banyak yang harus ngerasain potong gaji dan merasa was-was soal kepastian kerjanya. Lihat ke kiri kanan, kita pun ribuan bahkan jutaan orang jadi pengangguran sekarang. Nggak cuma buruh pabrik, tapi sampai insinyur, manajer, bahkan para CEO pun semua kehilangan pekerjaannya. Dan nggak sampai di situ aja, perdagangan internasional pun juga sama. Pasokan barang dari berbagai negara terhambat, atau bahkan emang nggak ada dan bikin banyak industri pusing nggak karuan. Dan itu semua faktor pendorongnya adalah gara-gara Corona. Tapi intinya yang kemudian menjadi pertanyaan adalah, akankah ekonomi dunia bisa pulih kembali? Ataukah ekonomi dunia akan hancur di hadapan pandemi Corona? Mungkin fakta tadi semua bisa bikin kita pesimis melihat masa depan. Tapi ingat, lebih baik kita tahu pahitnya dan kita pelajari kebenaran daripada damai di bawah bayang-bayang tipuan. Intinya, jawabannya bisa jadi begitu mengerikan karena sekarang pun ekonomi dunia udah mulai kena dampaknya. Lihat aja kondisi dunia sekarang, semua aktivitas lagi dibatasin tanpa tanggung-tanggung. Hasilnya banyak negara nggak bisa ngejamin jalannya produksi. Dan begitu produksi turun, otomatis nggak ada yang bisa dijual dan pendapatan juga berkurang drastis. Kalau aja tetap nggak dikontrol, pertumbuhan ekonomi di banyak negara bisa terus turun dan lama-lama bisa terjadi krisis. Tapi tunggu dulu, emangnya krisis ekonomi sebenarnya dampaknya bisa kayak apa sih untuk kehidupan kita? Jadi kita masih mengerti walaupun udah hampir dipastikan krisis. Pendapat para ahli soal bisa seberapa parah krisis ekonomi 2020 ini kayaknya masih berbeda-beda. Ada yang ngebandingin krisis sekarang mirip sama krisis ekonomi 2008, ada juga ngebandingin sekarang sama kayak krisis ekonomi paling parah dalam sejarah tahun 1929 atau dikenal sebagai The Great Depression. Buat yang belum tahu, contohnya tahun 1929 ini ekonomi dunia itu ancur-ancuran banget. Tingkat pengangguran saking tingginya mencapai 25%. Itu artinya ibarat kita mengunjungi tetangga sekitar, tiap melewati 3 rumah kita akan sampai ke keluarga pengangguran tanpa penghasilan, yang mungkin besok nggak tahu mau makan apa. Contoh krisis ekonomi lain misalnya terjadi puluhan tahun setelah itu di Asia. Di Asia dilandai krisis buruk di tahun 1997. Penyebabnya dolar Amerika lagi sangat menguat dibanding mata uang di Asia. Bayangin aja dolar waktu itu melonjak sampai 8 kali lipat. Biar kebayang kalau sekarang itu diibaratkan kalau mau beli HP yang sudah semahal 20 juta nih, harganya bakal melonjak lagi jadi 160 juta. Gila banget. Dan gara-gara krisis ini juga di Indonesia satu negara jadi bergejolak dan jadi salah satu bensin menyebabkan sejarah suram di masa itu. Contoh lain krisis ekonomi pun pernah muncul waktu pertumbuhan ekonomi lagi jaya-jayanya tahun 2008. Penyebabnya dari orang-orang di Amerika yang pada dalam tanda kutip lapar mata pas ngelihat ada pinjaman uang murah di bank. Gara-gara itu banyak orang jadi nyoba beli rumah dan ujung-ujungnya pada nggak bisa ngelunasin. Para bank yang minjem duitnya akhirnya jadi kehilangan uang. Dan total kerugian Amerika saat itu sampai 620 miliar dolar. Iya, bayangin aja, padahal kalau duit segitu nggak hilang, itu nilai dipakai buat bikin 620 startup unicorn. Yang mungkin kalau ada, kita semua sekarang udah punya mobil terbang. Tapi ya, layaknya sejarah yang terus mengulang dirinya, resesi alias turunnya pertumbuhan ekonomi kini sudah ada di depan mata lagi. Tapi kita semua masih bisa berharap biar penurunan ini nggak terjadi. Selama bertahun-tahun dan nggak cuma jadi resesi, tapi jadi depresi ekonomi. Dan saat ini situasi sangat berbeda karena kita juga ada krisis corona yang membedakan dari tahun yang lalu-lalu.
ekonomi kita akan begitu bergantung kepada kondisi kesehatan publik dan langkah-langkah apa aja yang bakalan diambil sama pemerintah. Jadi di dalam keadaan kayak sekarang, orang-orang yang ekonominya paling terdampak sangat membutuhkan kita. Dan melihat ini semua, sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita lakuin untuk bantu mereka. Berbagilah informasi nyata dan bermanfaat. Berilah lebih untuk ojek, tukang sayur, dan warung-warung kecil di sekitar kita. Sediakan perhatian, bahkan kebutuhan untuk tenaga medis di garda terdepan. Selain itu, tentunya bantulah juga diri kita sendiri. Dunia pasti akan berubah dan kita juga harus bisa beradaptasi. Kita mesti bisa manfaatin waktu yang ada buat memperkaya wawasan dan keahlian-keahlian baru. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.